Sobat Muslim semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam Allahumma lakal hamdu anta tarda wa lakal hamdu ba'dar ridha wa lakal hamdu idza radait. Di video kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal dengan kedermawanannya, yang paling terkenal dengan kekayaannya. Siapa yang tahu? Semuanya boleh menjawab. Sebutkan sahabat Rasul. Abu Bakar? Bukan. Umar? Bukan. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa sahabat Nabi yang paling dermawan dan paling kaya? Bahkan seluruh penduduk Madinah pernah merasakan harta tolongan dari sahabat Nabi tersebut, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sosok sahabat Nabi yang paling kaya raya, kedermawanannya, dan mandiri juga. Abdurrahman bin Auf, nama aslinya adalah Abdu Amru. Siapa? Abdu Amru. Abdurrahman bin Auf lahir di Bani Zuhrah. Yang mana Bani Zuhrah ini adalah salah satu suku yang terkenal juga, suku yang paling besar juga di Quraisy. Bani Zuhrah ini sama seperti tempat asal tinggalnya ibunda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu ibunda Nabi Muhammad? Siti Aminah. Ya, Abdurrahman berasal dari Bani Zuhrah, sama seperti ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti beda Abdurrahman dengan Nabi Muhammad 10 tahun lebih muda Abdurrahman bin Auf. Sobat Muslim semuanya, dari kisah Abdurrahman bin Auf ini banyak sekali ketauladanan yang bisa kita ambil. Ya. Kedermawanannya, ahli sedekah, kemandiriannya, banyak lagi yang lainnya. Abdurrahman orang yang paling kaya pada saat itu di kota Mekah sebelum berhijrah. Ketika kota Mekah tidak kondusif lagi untuk para sahabat tinggal, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Orang yang berhijrah disebut dengan muhajirin, orang-orang yang dari Mekah. Dan kaum Ansor itu adalah orang Ahlul Madinah atau orang Madinah. Bisa dipahami? Kaum muhajirin, Ahlul Mekah, orang-orang Mekah yang berhijrah. Dan kaum Ansor atau penduduk Ansor itu adalah kelompok orang penduduk Madinah. Sobat Muslim semuanya, lalu Abdurrahman dan Nabi Muhammad SAW serta sebagian para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Lalu ada yang bertanya, gimana harta Abdurrahman Pak? Gimana hartanya, kekayaannya di Mekah? Tahu jawabannya? Ditinggalkan. Tidak lain dan tidak bukan karena lillahi ta'ala, karena Abdurrahman masalah harta tidak pernah dipikirkannya, karena dia yakin Allah akan mengganti itu. Oleh karena itu Abdurrahman berhijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa membawa harta, hanya yang dia pakai itu yang dia bawa. Ketika nyampe ke Madinah disambut dengan penduduk Madinah, kaum Ansor, bersahabat dan bersaudaralah kaum muhajirin Mekah dan Madinah. Ketika itu Abdurrahman bertemu dengan salah satu sahabat penduduk Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Siapa? Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini juga sebenarnya terkenal dengan kekayaannya, kedermawanannya. Oleh karena itu Abdurrahman
Orang yang kaya ketemu orang yang kaya. Ingat, ketika kita berhijrah, kita berlari, berpindah dengan niat karena Allah, Allah akan mengganti itu dengan yang lebih baik bahkan. Lalu saat menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, maukah kamu sebagian hartaku akan kukasih? Tidak hanya harta, rumah, dan yang lain-lainnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman? Kalau Pak Rizky sih, kalau ditawarin seperti itu, tentu mau. Ya, tapi beda dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW. Ini kalimat yang sangat populer, kalimat yang sangat indah dikeluarkan dari Abdurrahman bin Auf. Ketika ditawarkan sebagian harta, apa dijawabnya? Yang pertama, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas bantuannya. Yang kedua, kalimat yang paling populer, dullani ala suq. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana tempat aku bisa berusaha kembali. Itu kalimat yang sangat populer yang dilontarkan oleh sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf. Hari demi hari dilewati oleh Abdurrahman. Jadilah Abdurrahman menjadi sahabat yang terkaya juga di kota Mekah. Dengan modal sedikit akan menjadi besar. Dengan berniaga sedikit akan menjadi untung yang banyak. Itulah Abdurrahman bin Auf. Salah satu keistimewaan, kepintaran dalam berdagang, pintaran dalam berniaga Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali orang yang dibantu oleh Abdurrahman. Hampir seluruh kota Madinah pernah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Seketika Abdurrahman duduk dengan para sahabat, mendengar perkataan dari sahabat. Ya Abdurrahman, kamu termasuk orang 10 yang bisa masuk ke dalam surga, tapi urut terakhir. Mendengar tapi urut terakhir itu, Abdurrahman bersedih. Sahabat muslim semuanya bersedih, padahal sudah masuk di jamin 10 orang masuk surga, tapi tetap bersedih. Lalu sahabat bertanya, kenapa Abdurrahman kamu bersedih? Karena saya menjadi orang terakhir di dalam 10 itu. Lalu Abdurrahman berniat ingin menginfakkan semuanya, ingin menghabiskan semua hartanya di jalan Allah. Dia pikir dan dikasih tahu oleh sahabat yang lain, kenapa kamu nomor 10? Karena harta kamu, kata Rasul, paling banyak. Orang yang punya harta banyak, nanti ketika menghadap Allah paling akhir, paling lama dihisapnya. Sedih Abdurrahman. Setelah mendengar pernyataan itu, lalu Abdurrahman mengimpakkan hartanya, berniat ingin menghabiskan semua hartanya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sobat muslimin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pulang dari perang Tabuk, Abdurrahman membeli 1 hektar kebun kurma. Tapi tahu kebun kurma itu bukan kurma yang bagus. Ternyata kurma itu sudah kurma yang sangat-sangat tidak layak dimakan. Kita katakan kurma itu busuk. Dibeli oleh Abdurrahman karena dia ingin menghabiskan uangnya. Ya, dibelinya sobat semuanya. Habis uang Abdurrahman, habis semuanya. Dia membeli kurma yang busuk, ditampung, ditaruhnya, diletakkannya di dalam gudang. Semua kurma busuk. Siapa yang mau makan kurma busuk? Anak-anak, sobat muslim semuanya? Gak mau ya? Tentu Mbak Risi juga gak mau. Tapi apa? Ingat janji Allah. Ketika kita menginfakkan, ketika kita mensedekahkan, ketika kita meniatkan mengeluarkan uang karena Allah, Allah akan mengganti itu. Bahkan tidak terlintas di pikiran kita. Datang sekelompok orang Yaman ke kota Madinah, mau mencari kurma dengan syarat kurma yang busuk. Ternyata subhanallah, hanya Abdurrahman yang mempunyai kurma busuk, lalu dijual dengan kelompok orang Yaman tersebut. Abdurrahman mendapat keuntungan berpuluh-puluh kali lipat. Subhanallah. Padahal Abdurrahman tadi mau ngapain anak? Membeli kurma busuk? Menghabiskan hartanya. Dari kisah di atas tentu banyak sekali kesimpulan, ketauladanan yang bisa kita ambil. Yang pertama,
Abdurrahman adalah orang yang paling kaya dan tidak sombong. Yang kedua, Abdurrahman tidak milih kasih untuk menolong seseorang. Yang ketiga, kemandirian. Ketika dia mau dibantu, dia tidak mau menjadi orang tangan yang di bawah. Ingat, tangan yang di atas khairun, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sobat muslim semuanya yang dirahmati Allah, belajarlah keteladan dari Abdurrahman, menjadi orang yang kaya tanpa sombong, rajin menolong, insya Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kita datang dengan 1, Allah akan ganti dengan 10. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.